Apa tadi? Aja sekarang. Enggak. Malam ini. Sekarang acara. Bukan jaksa tadi. Kan udah beda program. Apa ini sih? Ini project. Ongoing project. Akan ngobrolnya apa? Nanti terus bisa hubungi. Selamat malam. Halo. Songfor Enosa. Waalaikumsalam. Selamat malam. Mana sih? Baik, selamat malam teman-teman. Jadi malam hari ini kita bakalan ngobrol santai ya seputar tadarus puisi. Mungkin di tiap tahunnya teman-teman udah sering lihat tadarus puisi gitu ya tiap tahun. Dan pasti banyak yang mau nanya, ini lagu kebangsaan teater SK Kak? Iya, banyak lagunya. Ini cuma salah satunya. Kalau mau tahu lagu lainnya boleh cek YouTube-nya Teater SK. Nah, untuk teman-teman yang penasaran nih, apa sih tadarus puisi itu, boleh nanti tanya-tanya di kolom komentar. Nanti kita bakal mulai tepat jam 8. Oh, Mas Maman udah gabung. Ini kita lagi muterin lagu Songfor Enosa nih yang Bukan Sabangga kemarin. Kalau mau ada yang nanya boleh ditulis di kolom komentar. Makan. Kita malam ini makannya pengetahuan. Makan malam mingguan dengan pengetahuan. Mungkin sekitar 3 menit lagi kita bakalan mulai. Boleh teman-teman kalau ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar. Waalaikumsalam. Nanti kita bakalan ngobrol sama Mas Maman yang sampai sekarang masih terus membawa budaya tadarus puisi gitu ya sampai ke kampung halaman. Ya. Oh, jelas, nanti kita bakalan kenalan sama Mas Maman. Yuk teman-teman yang mau nanya dari sekarang boleh banget langsung tulis di kolom komentar. Ini kalau teman-teman ngenalin suaranya, ini vokalisnya Atresna ya. Atresna. Ini lagunya judulnya Songfor Enosa. Ini temanya apa? Ini temanya apa Mbak? Baru masuk aku. Kita mau ngobrolin tadarus puisi. Jadi mungkin teman-teman tiap tahun ini sekalian baca puisi apa cuma
mungkin tiap tahun teman-teman pada nonton Tadarus Puisi, jangan-jangan nggak tahu nih Tadarus Puisi itu apa. Mbak nyanyi dong. Wah, kita malam ini ngobrol nggak nyanyi. Kita mulai aja ya. Mbak dandan dulu nggak sebelum live? Ah enggak nih. Biasanya dandannya kalau di SK doang, kalau mau pentas. Ya, kita akan menunggu Mas Maman ikut bergabung bareng. Mbaknya nggak pernah dandan. Iya nih. Nih, Mas Maman sudah bergabung. Selamat malam, Mas. Assalamualaikum. Halo. Mas Maman. Halo. Ya, gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Mas. Puasa lancar, Mas. Alhamdulillah lancar. Gimana teman-teman di sana? Teman-teman masih banyak, Mas, di sini anak Tetreska. Ya, Iya. nggak pulang ke gitu aja biar halo. Nggak pulang ke kampung Jadi tetap halaman. di Jogja ya? Lumayan banyak. Biar kita nanti nyerbu Balabibah aja. Iya betul. Tenang, udah banyak orang tua di sana. Iya. Oke Mas, malam ini kita mau ngobrol soal Tadarus Puisi, Mas. Kan tiap tahun selalu ada Tadarus Puisi nih, Mas, dan dilaksanakan Iya. tuh di puasa. Sebenarnya Tadarus Puisi apa sih, Mas? Biar teman-teman semuanya tahu gitu, Mas. Iya. Kalau Tadarus Puisi sendiri kan kalau kita bicara masalah awal mulanya ya. Awal mula Tadarus Puisi itu kan yang pernah saya dengar dari Mas Hamdi, cerita-cerita waktu kita ngobrol sambil ngopi di depan sanggar. Iya. Nah, dan sedikit ada literatur yang pernah saya baca, itu pun masih karyanya Mas Hamdi. Di situ bahwa istilah Tadarus Puisi ini pertamanya diperkenalkan sekitar pertengahan tahun 1980. Udah lama ya, dalam Mas. dalam acara pertunjukan di Taman Ismail Marzuki dalam momentum di bulan suci Ramadan. Saat itu beberapa aktor seperti Dorman Borisman, kemudian Zainal Arifin Domba dan lain-lain sebagainya, aktor-aktor teater membacakan puisi-puisi sufistik karya Abdul Hadi WM. Nah, berangkat dari itulah mungkin barangkali mengisyaratkan adanya bentuk pertunjukan puisi yang bersifat religius. Gitu. Barangkali Tadarus Puisi ini dimaksudkan untuk sebagai pengganti istilah yang sudah kita secara familiar sudah kita kenal. Teatrikalisasi puisi, kemudian dramatisasi puisi. Nah, untuk mengganti itu makanya disebut Tadarus Puisi. Sebab pertunjukannya itu dilakukan pada saat momentum di bulan suci Ramadan. Nah, seperti itu sejarahnya. Awalnya gitu ya, Mas. Ternyata dari Iya. 1980 udah lama banget. Iya, ya dari pertengahan 1980-an. Tuh. Ini Kalau Tadarus Puisi kan artinya istilahnya itu berasal dari Tadarus sendiri kan berasal kalau mungkin ini dari bahasa Arab yaitu darosa, artinya belajar atau itu darsan, pelajaran. Nah, seperti itu. Kalau dalam masyarakat kita yang sudah kita kenal luas, Tadarus itu kan dimaknai bahwa sebagai pembacaan kitab suci Al-Quran dengan suara baik dilakukan sendiri maupun bergantian pada setiap bulan Ramadan. Nah, yang jadi kemudian
Lalu bagaimana kemudian itu di istilahnya dikaitkan dengan puisi, pemanggungan puisi, maka istilah tadarus puisi ini dapat diartikan sebagai bentuk pembacaan atau pola pemanggungan pertunjukan puisi religius, baik dengan cara dilakukan bersama-sama ataupun bergantian di bulan Ramadan. Nah, mungkin seperti itu. Jadi ciri khas ya Mas ya, lama-lama tiap bulan Ramadan selalu ada Iya. tadarus puisi. Jadi ciri khas karena kemudian perkembangan di Jogja sendiri yang teater SK ketika Mas Maman sendiri masuk di SK kan sekitar 98 masuk di SK, di situ banyak artinya seperti pamflet, poster Mas Maman baca di sana. Di antaranya tahun 87 pernah teater SK mengawali tadarus puisi pertama. Sekitar 1987. Teater SK itu Itu awal 87 ya Mas ya? teater SK menggelar tadarus puisi. Kemudian dilanjutkan tahun 88. Kemudian seterusnya ada beberapa sih, saya lupa judul-judulnya. Apa dari dulu memang bentuk tadarus puisi itu pementasan ya Mas? Apa dari dulu emang bentuk tadarus puisi itu di teater SK pementasan teater gitu Mas? Apa dari dulu selalu kayak gitu? Apa pernah bentuk lainnya gitu Mas? Ini kurang jelas, putus-putus. Apakah dari dulu emang tadarus puisi ini bentuknya itu pementasan teater Mas? Apa pernah selain pementasan teater gitu? Kalau selama Mas Maman di sana 98, artinya kalau kita bicara di tadarus puisi SK dulu ya. Kalau tadarus puisi tapi yang umum, yang sering dilakukan oleh teman-teman di luar SK sebenarnya sudah banyak. Contoh saja yang tadarus terakhir ini, tadarus seni 2020 yang dilakukan diinisiasi oleh, kemarin pernah melihat oleh Kang Sastro Al-Ngatawi, itu tayang di YouTube gitu. Nah di situ ya ada pembacaan puisi dari teman-teman, kemudian ada pembawa acaranya, kemudian ditambah lagi ada stand up komedi juga gitu. Jadi tidak khusus baca puisi, tapi kan itu konsep dari yang diinisiasi oleh Kang Sastro kan gitu. Ada juga kalau mungkin teman-teman dibuka di banyak di platform di YouTube itu ya, itu ada pembacaan puisi-puisi yang artinya ada yang dilakukan dan lain sebagainya. Ya konsepnya akhirnya bermacam-macam. Tetapi kalau sepengetahuan Mas Maman di 98 masuk di SK itu 98 kalau tidak salah yang pertama digarap waktu itu adalah Keluk Gurindam. Di situ lebih lagu-lagu puisi-puisi Hamzah Fansuri, kemudian kita rasemen menjadi sebuah lagu, kemudian itu ada pembacaannya juga tentunya dengan teatrikal juga. Nah itu kemudian setelah 98 99 kita menggarap Isyarat Jibril misalnya, itu yang kebetulan Mas Maman sendiri yang sempat bersama teman-teman untuk menggarap Isyarat Jibril itu. Nah, kemudian tahun dilanjutkan oleh almarhum Mas Hadi, itu tahun 2000 Abad dari Langit. Nah itu semuanya mengambil puisi-puisi yang bersifat sofistik, puisi-puisi religi yang kita angkat. Berarti pementasan tadarus puisi ini dari dulu nggak melulu pementasan teater gitu ya Mas ya? Soalnya kalau beberapa tahun belakangan itu kan kayak orang-orang mikirnya ini tuh kayaknya pementasan teater biasa deh, mana tadarusnya gitu. Oh gitu ya. Sebenarnya kan kalau bicara masalah unsur dari kalau tadarus puisi kan itu jelasnya memiliki, kalau Mas Maman lihatnya ada dua unsur tadarus ya, tadarus puisi. Dari segi teks dengan dari segi istilahnya teknik penyajian seperti itu.
kalau segi teks, yaitu mengambil karya puisi religius atau dari karya-karya tulis di luar puisi. Bisa jadi diadaptasi, bukan bisa jadi, artinya diadaptasi dalam bentuk puisi gitu. Nah, misalnya kitab suci Al-Quran, kemudian kitab berjanji, doa, wirid, dan lain sebagainya. Nah, Mas Maman sendiri kemarin waktu 2000 pas waktu menggarap Isyarat Jibril itu 99 tahun 99 itu mengambil ininya pun dari dari wahyu, spirit pertamanya, spirit yang diangkat adalah wahyu, yaitu meliputi proses turunnya wahyu tersebut sampai kepada Rasulullah menyampaikan wahyu dalam menata tatanan Islam. Sebenarnya konsep pendekatan waktu itu bersama tim Mas Maman dulu itu mencoba mendekatkan pada kata dasar tadarus sendiri, yaitu belajar. Bagaimana belajar memahami teks Al-Quran yang kalau dilihat secara bahasa kan memang Al-Quran ini luar biasa sangat puitis ya. Itu. Luar biasa. Nah, dari situ kita bagaimana bisa memahami dan memaknai teks tersebut. Nah, pola pembelajaran yang dimaksud dalam penggarapan tadarus puisi ya Isyarat Jibril lah kalau seperti itu adalah mencoba menggali dan membangkitkan sisi spiritualitas di setiap diri manusia dengan membaca proses perjuangan Nabi Muhammad dalam menata tatanan Islam. Itu. Nah, seperti itu. Artinya tidak harus sumbernya dari tadi puisi, tetapi bisa saja dari Al-Quran seperti itu. Karena konsep yang kami tawarkan juga waktu itu bagaimana membentuk style tadarus puisi, terus bagaimana juga menggali tradisi tadarus di daerah, terutama waktu itu kan di kota Jogja. Gitu. Yeah. Kemudian kita juga berusaha menghilangkan tokoh, tidak ada tokoh, gitu. Itu waktu itu seperti itu. Kemudian menghilangkan alur, kemudian selain itu juga menghilangkan batas antara penonton dengan wilayah panggung, sehingga penonton merasakan aura bahwa dia adalah bagian dari proses tadarus. Seperti itu, Arwa. Iya, Mas. Ini ada yang nanya, Mas, dari Wisnu Alam Darmawan. Katanya tanya, Kak, bedanya puisi dengan puitis apa? Apa? Ini ada yang tanya, Mas. Katanya bedanya puisi dengan puitis apa, dari Wisnu Alam Darmawan? Kalau puisi kan lebih pada bentuk ininya, bendanya, artinya produknya. Sedangkan kalau puitis kan dari sisi puisi jelas menggambarkan puitis, artinya bahasa-bahasa yang puitis, seperti itu. Nah, kadang kan memang seperti kita ini kan ada juga mungkin apa sih bedanya dramatisasi, kemudian teatrikalisasi, kemudian musikalisasi puisi, bahkan dengan tadarus kan seperti itu. Ada juga yang kemudian waktu 2009 Mas Maman di Lampung pertama menggelar tadarus puisi di daerah di sini, ya sempat ditanyakan ini apa bedanya dengan teatrikalisasi puisi gitu. Sempat itu menjadi pertanyaan juga. Iya. Ini ada yang nanya juga nih, Mas, dari anak TTRSK juga. Katanya, terus gimana proses tadarus puisi yang Mas Maman lakukan? Terus sampai ke bentuk pementasannya gimana, Mas? Apalagi Mas Maman kan membawa tadarus puisi ini sampai ke kampung halaman gitu, Mas. Ini gimana, Mas, awal mulanya terus sampai orang-orang di kampung halaman bisa menerima, oh ini bentuk dari pementasan teater, bentuk-bentuk tadarus puisi gitu, Mas. Ya, nah inilah jadi seperti menggali ingatan kembali, artinya waktu itu kan 2003 Mas Maman coba untuk menghadirkan pulang dari Jogja, kemudian kita di Lampung mencoba membuat sanggar dan mencoba membuat pementasan kecil-kecilan, ya sempat masyarakat artinya
udah nggak usah ikut hal-hal yang kayak gitu, apain katanya, ikut-ikut Iya. drama katanya gitu kan. Nah terus Mas Oman akhirnya mencoba, wah kan pernah menggarap tadarus puisi yang Isyarat Jibril. Nah akhirnya pas momentum bulan Ramadan, Mas Oman angkat itu, dibawa ke sini karena itu tadi, karena melihat dari masyarakat yang ada di tempat Mas Oman sendiri kan mayoritas artinya namanya di kampung gitu kan. Begitu kita tawarkan konsep pementasan, ada materi-materinya kan tentang, misalnya di materi tadarus puisi Isyarat Jibril itu kan ada materi tentang wahyu pertama, terus perjuangan Nabi Muhammad, kemudian bagaimana Nabi Muhammad menata tatanan Islam, kemudian sampai kemudian Nabi Muhammad mendapatkan wahyu terakhir, nah, seperti itu. Kemudian ditambah lagi dengan bagaimana kita kemudian memvisualisasikan wahyu itu sendiri, seperti ada suara, kemudian ada percikan-percikan api, ada suara-suara lonceng dan lain sebagainya. Itu yang di orang-orang di kampung jadi, wih, menarik juga ini nah, seperti itu. Nah, akhirnya perlahan-lahan alhamdulillah artinya masyarakat menerima keberadaan teater atau drama lah, kalau orang awam di sini kan namanya drama begitu. Oke, itu gimana Mas waktu awal-awal untuk anggota teaternya sendiri itu sulit nggak Mas? Kan kalau penerimaan dari masyarakat kan emang sulit gitu ya Mas ya awal-awal. Tapi kalau untuk yang mau masuk ke dalam anggota teaternya sendiri itu gimana Mas? Ya kalau waktu itu kan memang ya namanya memang artinya apa ya, kembali ke dasar lah ya, ke dasar bahwa bagaimana membuat teater ini menjadi asik. Nah, seperti itu yang Mas Oman terapkan di kampung, seperti itu. Bagaimana asik itu dulu. Kalau mereka asik kan jelas apapun yang kita berikan insya Allah akan mudah diterima, seperti itu. Nah waktu itu ya artinya anak-anak yang ikut sanggar ya artinya mudah menerima, dan apalagi mereka kan kalau dari sisi keagamaan, dari membaca Al-Quran misalnya dengan artinya dengan nada-nada kiroah gitu kan, mereka sudah punya basic kan, seperti itu. Nah, terus ada suara-suara yang berbisik misalnya itu, terus kita tambahi ada orang yang mengaji melantunkan ayat suci Al-Quran, ditambah dengan ada suara-suara yang dari kejauhan misalnya suara azan dan lain sebagainya, dengan suara yang merdu anak-anak. Nah ini awalnya mudah gitu ya, pokoknya kita anggap bahwa anak-anak jangan ada yang sulit lah dalam melakukan ini saat itu, seperti itu. Berarti kalau untuk anak-anaknya sendiri semuanya semangat ya Mas? Untuk anak-anaknya sendiri semuanya semangat ya? Untuk anak-anaknya sendiri berarti semuanya suaranya kurang ini, suaranya nggak sampai. Iya, alhamdulillah sampai sekarang mereka semangat. Oke. Terus Mas, kita kan sekarang lagi di era pandemi nih Mas. Biasanya kan kalau bulan puasa Teater SK tuh rutin Mas, tiap bulan puasa ada tadarus puisi ya Mas ya. Iya. Nah, kalau di era virtual, di era digital gini Mas, kemungkinan tadarus puisi yang bisa dilakukan tuh gimana Mas bentuknya Mas? Oke, karena ini suaranya putus-putus, saya coba menangkap aja ya. Saya coba menangkap bahwa kaitannya dengan tadarus dengan era pandemi ini ya, gitu ya. Sebenarnya kan tadarus juga kan merupakan tadarus puisi yang kita biasanya lakukan ini kan adalah sebuah seni pertunjukan. Kita tahu bahwa karakteristik seni pertunjukan itu kan identik dengan ruang pentas ya, ruang pentas. Yang tentunya didominasi oleh secara fisik seperti ada
gedung kesenian, panggung, atau Assalamualaikum. Panggung, atau bisa jadi ya lapangan atau studio mini dan lain sebagainya. Nah, seperti itu, yang atau tempat-tempat alternatif lain yang bisa dijadikan untuk tempat pentas. Namun demikian, pada masa pandemi ini akhirnya membuat kita selaku pelaku seni ini, terutama seni pertunjukan ini, kalau istilah sedang viralnya itu apa, harus berdamai, kan gitu, harus berdamai jika tidak ingin kemudian kita mandek kreativitas kita. Nah, caranya ya kita harus mengubah medium ruang pentas tersebut menjadi daring, online. Jelas ini membuat kita selaku pelaku seni pertunjukan harus dan rela melakukan semacam perubahan atau dikodifikasi kembali akan daya artistiknya. Nah, ini PR kita sebenarnya, PR teman-teman SK, bagaimana supaya terciptanya menyesuaikan atmosfer dunia virtual saat ini. Begitu. Kalau di tempat Mas Maman sendiri gimana, Mas? Kalau di tempat Mas Maman sendiri gimana, Mas? Apa tetap ada tadarus puisi secara live gitu, apa gimana, Mas? Mas Maman kemarin seminggu yang lalu sempat menghubungi Mas Hamdi, ngechat Mas Hamdi berkaitan dengan kan Mas Maman dikasih Mas Hamdi ini syair-syair Arab pra-Islam Al-Mu'allaqat. Nah, ini. Nah, ketika Mas Maman membaca ini pada saat masa pandemi ini, artinya menarik gitu kalau ini diangkat menjadi artinya tadarus puisi. Nah, Mas Maman kemarin sempat tanya sedikit sama Mas Hamdi, kenapa artinya Mas Maman merasa bahwa ini artinya menarik untuk diangkat Al-Mu'allaqat ini sebagai tadarus puisi di Jabal. Saat ini sedang proses sih, entah ini nanti keburu atau tidak, ini diusahakan sebelum Idul Fitri. Nah, yang membuat menarik ini adalah artinya kan kita sebagai umat Islam ini kan harus arif dan bijaksana, dan kita tidak bisa menafikan bahwa sebelum Islam datang, karena ini kan datangnya Al-Mu'allaqat ini kan sebelum Islam datang, artinya syair-syair Arab pra-Islam itu. Nah, ini yang menjadi menarik. Artinya untuk Mas Maman angkat, ya bisa jadi ini adalah Al-Mu'allaqat itu adalah rahasia Allah bahwa akan ada istilahnya persiapan untuk menyiapkan kalamullah turun gitu. Karena yang kan kita tahu sendiri, masyarakat Arab itu telah terbiasa hidup dengan peristiwa sastra sehari-harinya, yang bahkan kan ada jargon bahwa puisi adalah rumah bagi bangsa Arab, kan seperti itu. Waduh, puitis ya, Mas Makanya ya? Ini menarik. Iya, menarik gitu. Kenapa Mas Maman mengangkat Al-Mu'allaqat ini? Karena kalau kita ini kan Al-Mu'allaqat ini kan semacam Nobel sastra lah yang diberikan kepada para penyair gitu, saat itu. Jadi Mas, kalau teater SK sendiri, karena sekarang kita juga tidak bisa melakukan kegiatan di kampus, untuk keluar pun juga nggak bisa gitu. Nah, kita rencananya seperti obrolan kita sekarang ini, Mas, ngobrol santai ini, jadi kita mau ngulik sebenarnya tadarus puisi itu apa, gimana sejarahnya, khususnya di teater SK sih, Mas. Jadi kita kayak nostalgia dan juga napak tilas gitu, Mas. Oke. Ada yang nanya, Mas, dari Mas Waris, apa yang menjadi syarat dan prasyarat itu disebut tadarus puisi? Wih, Mas Waris ya. Ya, tadi di awal artinya bahwa kalau dari tadarus puisi ini kan harus paling tidak
bisa dikatakan itu ada dari segi teks dengan teknik penyajian. Kalau teks tentunya tadarus puisi itu bisa dikatakan tadarus puisi kalau materi apa teks yang diangkat itu adalah puisi-puisi yang sifatnya religi atau karya tulis yang kemudian yang bersifat religius yang kemudian diadaptasi menjadi puisi. Nah, seperti itu. Yang tadi disampaikan bisa sumbernya bisa dari Al-Qur'an, bisa dari kitab berjanji misalnya atau doa atau wirid dan lain sebagainya. Nah, itu kalau hal itu di dalam berarti itu menjadi salah satu unsur tadarus puisi. Nah, kemudian bagaimana cara penyajiannya? Nah, kemudian kalau cara penyajiannya kan gini, nah ini yang sulitnya karena kita masa pandemi. Kalau tadarus puisi kan seharusnya dilakukan pada saat misalnya kalau kita dulu itu kan bersifat teatral kan ada pelengkapan panggung dan lain sebagainya. Nah ini yang harus kita cari bersama-sama ketika masa pandemi ini teknik penyajiannya ini menjadi PR bersama itu. Oke, Mas, kalau dulu waktu Mas Maman bergabung, nah, waktu dulu Mas Maman ya. di gitu Mas, lagi aktif-aktifnya di Tetra SK gitu Mas. Waktu dulu kan pas ada tadarus puisi itu gimana Mas tanggapan orang-orang, tanggapan halayak gitu Mas terhadap tadarus puisi? Apakah diterima dengan sangat baik atau jangan-jangan ada ujiannya nih? Waktu Mas Maman sebagai anggota aktif teater SK waktu dulu tahun 98 sampai akhirnya Mas Maman pulang, dulu tadarus puisi apakah diterima dengan baik Mas di kampus gitu? Atau malah ada tentangan atau gimana nih Mas? Masuk nggak Mas suaranya? Oke, ya agak terputus-putus ini. Tapi yang jelas bisa sedikit Mas Maman tangkap bahwa dulu alhamdulillah artinya teman-teman karena proses tadarus waktu itu kan kita diawali dari bahkan sebelum Ramadan itu kita sudah mulai proses pencarian nih naskahnya yang mau kita angkat seperti apa nih, itu udah kita diskusikan bahkan dengan orang tua, kita bolak-balik bahkan ke Mas Amdi, ke Mas Kaji kan gitu kan, kita diskusi Mas ini seperti ini bagaimana gitu. Nah dari proses itulah kemudian akhirnya kita bisa menampilkan, dan itu juga tidak lepas dari orang tua itu, para sesepuh yang ada di sanggar, tidak lepas dari itu. Dan alhamdulillah dengan masukan dari orang tua tadi, dengan sesepuh, alhamdulillah ya akhirnya pementasan kita rata-rata dapat diapresiasi dengan baik oleh masyarakat saat itu ya, masyarakat Jogja terutama itu. Tapi memang kita seharusnya SK ini memang punya style sendiri terhadap tadarus, itu yang penting gitu, style tadarus puisi SK ya. Karena kalau kita lihat secara umum kan yang ada di masyarakat kita ini, contoh tadi itu yang saya contohkan yang paling terakhir yaitu tadarus seni yang inisiasi oleh Kang Sastro Al-Ngatawi kan seperti itu. Jadi ya hanya baca puisi gitu kan, terus kemudian ini jadi kita sebenarnya bisa mempertahankan konsep ini, kemudian bahkan lebih dikembangkan lagi menjadi ini. Saya yakin teman-teman SK, terutama yang generasi SK sekarang luar biasa dari sisi ininya juga. Saya kemarin berapa kali melihat pertunjukannya dari sisi artistik, terutama pencahayaan, semua musik dari tata panggung sudah luar biasa. Nah, cuma sekarang memang akhirnya di masa pandemi ini harus berpikir ulang kembali. Iya, gitu. Ini ada yang tanya Mas dari Oman Talang, katanya seberapa sakral puisi itu Mas?
Ini ada yang tanya, katanya seberapa sakral puisi? Seberapa, mohon maaf ini. Ini ada yang tanya nih Mas di kolom komentar, Oman Talang. Nggak ada handset. Suaranya ini. Putus-putus ya Mas? Tata Mantalang. Seberapa Iya, seberapa putus-putus. sakral puisi, Mas? Oh, iya. Seberapa sakral puisi? Ya, artinya kalau kesakralan ini kan bagaimana kita bisa artinya memaknai peristiwa yang sedang kita artinya putus. Enggak Mas? Halo? Ya, halo Pak. Ya? Nah, ini sinyalnya ini. Oke. Sinyal. Iya. Udah Mas? Udah? Ya. Ini pertanyaannya tentang seberapa sakral puisi katanya Mas. Lalu, enggak, ini teman-teman SK kapan akan mulai proses tadarus puisinya ini? Kayaknya tadi saya juga sudah melihat, sudah mulai nge-share ini. Kapan teman-teman? Jadi kita rencananya bentuk penyajian tadarus puisinya itu berbeda dari yang tahun-tahun kemarin, berbeda dari biasanya gitu. Biasanya kan kita stylenya pementasan teater gitu ya Mas ya. Tapi tetap ngambil dari puisi apa, spiritnya juga dari tema yang kita ambil selalu tentang religi gitu kalau di tadarus puisi. Oke, sinyalnya. Ya inilah, ini tantangan kita ini sebenarnya ini. Jadi akhirnya tantangan yang muncul kan lancarnya akses internet ini, tidak buffer, ya, tersendat-sendat. Akhirnya kan pesan yang ingin disampaikan akhirnya tidak sampai. Nah kalau SK sendiri Mas, di era pandemi ini tadarus puisinya itu mau lebih ke kita mau napak tilas Mas, sama menelisik sejarah dari tadarus puisi ini. Jadi kita bakalan ada obrolan-obrolan semacam ini lagi dengan orang yang berbeda gitu Mas. Misal hari ini sama Mas Maman, mungkin besok sama Mas Hamdi gitu. Oke Mas, ada pertanyaan dari Kak Surya. Oke, sinyalnya. Memang ada gangguan ya teman-teman, soalnya sinyalnya. Buffer ya, Alwa? Iya Mas. Putus ini Alwa? Untuk tadarus puisi kali ini Mas, kita juga mau mengkaji puisi ini dari Robiah Adawiyah Mas di tadarus. Ini nggak tahu sinyal di sini atau sinyal di mana? Sinyal di sini mungkin ya. Ya buffer Mas. Buffer ya? Sinyalku ini. Buffer nggak? Udah Mas. Kalau di tahun ini kita mau mengkaji puisi Robiah Adawiyah Mas. Kalau tahun ini kita mau mengkaji puisinya Robiah Adawiyah Mas.
kalau di tadarus puisi yang sekarang. Nah, bentuk penyajiannya nggak seperti biasanya. Nanti kita bakalan melakukan obrolan-obrolan semacam ini, ngobrol santai aja, tapi tentang ngambilnya dari puisinya Robiah Adawiyah, seputar puisinya Robiah Adawiyah, dan juga tentang perjalanan sufi. Sinyalku lancar nggak sih? Halo Mas. Suara saya masuk Mas? Ini agak-agak nggak tertangkap ini Hawa. Tapi yang jelas begini, teman-teman SK kan saat ini sedang proses untuk Sinyalnya Mas. Gimana Mas? ya Hawa, sudah Ya. tersambung ya? Udah Mas. Agak putus-putus ya Mas? Ya, yang jelas begini ya, teman-teman SK perlu memperhatikan, iya, yang jelas begini, kalau menurut Mas Maman, teman-teman SK ini nantinya ya yang akan menggarap tadarus puisi ini perlu memperhatikan unsur estetika kalau kita menggunakan media virtual ini, karena ini kan akhirnya menjadi persoalan dan perlu kita evaluasi. Kualitas karya ini kan akan berubah levelnya kan ya, bagaimana tidak berubah karena apa ya, jarak penonton dan aktor yang itu jelas terpisah oleh sekat yang ya ini sekat hanya layar kecil ini kan gitu kan, layar HP atau bisa jadi laptop begitu. Nah sebenarnya kan seharusnya kan tontonan seni pertunjukan lebih akan terasa, apalagi tadarus puisi akan lebih sakral. Tadi kan kurang bisa ditangkap masalah sakral tadi, akan bisa lebih sakral pertunjukan tadarus puisi ini kalau itu kemudian menyentuh langsung kepada penonton itu. Tetapi sayangnya kalau dengan media yang virtual ini jelas ini akan menjadi persoalan itu, karena unsur estetikanya akan menjadi ya berubah levelnya gitu. Jadi akhirnya ya sudut pandangnya akhirnya menjadi lebih menyempit. Yang tadinya kan bisa luas sudut pandangnya gitu. Nah sekarang kan seperti dipaksa Sinyalnya. Halo Mas. putus-putus ini Hawa ya. Iya, Ya tapi intinya kami begini ya, kita harus bergerak lah dari medium ruang pentas yang tadinya offline menuju medium yang memang ini menjadi virtual. Dan masyarakat harus artinya ya kita sebagai masyarakat juga harus untuk tumbuh kembangnya budaya menonton secara daring ini, secara virtual gitu. Iya Mas. Makanya bentuk tadarus puisinya pun kita sesuaikan Mas di era pandemi ini. Jadi kita mau mengkaji puisinya Robiah Adawiyah sama perjalanan sufi Mas. Jadi bakal ada obrolan-obrolan kayak gini, dan ini sebagai obrolan pembuka gitu Mas, obrolan saya sama Mas Maman.
Pak Mas? Waduh, ini sepertinya kurang Tapi Mas suara saya berjalan tadi. lancar ini. Suaranya sama sekali tidak sampai nih, Halwa. Oke. Putus-putus ini, Halwa. Iya Mas. Mas ada pertanyaan Mas dari Mas Surya. Katanya tiap tahun Ya. melakukan proses tadarus puisi. Ada nggak sih Mas perbedaan dari segi penonton atau proses? Waduh. Atau proses dari generasi dahulu ke generasi yang katanya milenial katanya Mas. Perbedaan. Ya, setiap generasi kan pasti ada perbedaan ya. Kalau dulu kan mungkin ketika nonton teater itu karena kita belum banyak punya gawai gitu kan. Kalau nonton itu bisa fokus ya. Tapi kalau sekarang juga ini menjadi sebuah problem sendiri ketika gawai ini akhirnya menjadi apa ya? Ketika kita bisa lihat sendiri di dalam pertunjukan yang yang kita di medium offline gitu ya, di ruang pertunjukan itu biasanya sambil bermain HP dan lain sebagainya. Seorang pelaku ini pertunjukan untuk bagaimana membuat pertunjukan ini supaya lebih mengikat mata ya, mengikat batin para penonton seperti itu. Ini menjadi tantangan tersendiri karena ya berbeda jauh generasi yang dulu dengan generasi milenial sekarang. Bedanya apa tuh Mas? Kalau yang dulu sama sekarang Mas? Bedanya apa Mas? Kalau penonton yang dulu sama yang sekarang Mas? Sinyalnya agak putus-putus ya teman-teman. Aku di itu ini masih enggak lagi. Iya. Jadi teman-teman emang apa namanya? Kalau sinyal emang dari tadi Mas Maman gitu di tempatnya. Oke. Kita coba invite Mas Maman lagi ya. Mohon maaf ya teman-teman atas apa ya ini? Problem teknis ya. Masalah teknis. Karena memang di sini ya. Keluar gimana? Oke teman-teman. Jadi kita rencananya di Tadarus Puisi tahun ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya ya teman-teman ya. Karena kalau biasanya tiap tahun teman-teman nonton pementasan teater SK gitu. Dan Tadarus Puisinya bentuknya pementasan teater ya biasanya.
kalau tahun sekarang kita bakalan ada obrolan. Jadi ngobrol-ngobrol santai aja. Terus yang kita obrolin adalah tentang ini. Kita mau mengkaji tentang puisinya Robiah Adawiyah. Jadi seperti yang tadi Mas Maman juga udah bilang, syarat tadarus puisi kan harus ngambil dari puisi, kemudian temanya juga harus religi gitu ya, karena ini dilaksanakan di bulan suci Ramadan juga. Jadi selain kita tadarus Al-Quran, kita juga tadarus puisi gitu teman-teman. Dan selain kita mau mengkaji tentang puisinya Robiah Adawiyah di tadarus puisi yang sekarang, kita juga mau ngobrol tentang perjalanan sufi. Nah, untuk live IG yang hari ini adalah pembuka dari obrolan-obrolan kita ke depannya. Nanti kita bakalan ada ngobrol-ngobrol santai semacam ini lagi. Nanti selanjutnya kita bakal ngaji puisinya Robiah Adawiyah dan juga perjalanan sufi. Oke, tadarusnya beda dengan pentas penghujung kau dan aku. Iya, tentu berbeda. Sebenarnya setiap tahun emang berbeda gitu ya. Cuman ya tadarusnya beda dengan pentas penghujung kau dan aku. Ini pasti abis nonton di YouTube-nya Teater SK ya. Ya teman-teman, kalau mau tahu gimana sih biasanya tadarus puisi di Teater SK gitu, kita udah upload di YouTube-nya Teater SK. Itu judulnya Penghujung Kau dan Aku, tahun 2018 itu tadarus puisinya. Nah, kalau yang tahun kemarin itu Penjuru Hayali, itu nanti bakal kita upload ya soon. Kalau tahun ini, seperti yang tadi saya bilang, bentuk penyajian tadarus puisinya itu, bentuk tadarus puisinya adalah ngaji puisi Robiah Adawiyah. Ada tarawih puisi nggak, Min? Sementara ini kita tadarus puisi aja ya. Kalau terawih tetap